Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pertama itu penyelesaian suatu sistem N persamaan dengan N bilangan tak diketahui banyak dijumpai dalam permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya itu dalam analisis jaringan, analisis struktur, penyelesaian permasalahan diferensial biasa, dan lain-lainnya. Kedua itu di dalam penyelesaian sistem persamaan akan dicari nilai X1, X2, sampai Xn yang memenuhi sistem persamaan berikut. F1 dalam kurung X1, X2 sampai Xn sama dengan 0, sampai dengan Fn tambah 1 dalam kurung X1, X2 sampai Xn sama dengan 0. Lalu sistem persamaan di atas dapat linear atau tidak linear. Lalu selanjutnya bentuk umum persamaan linear itu dapat kita lihat di sini A11 X1 ditambah A12 X2 tambah A13 X3 sampai A1n Xn sama dengan B1. A di bawahnya itu sampai AM1 S1 ditambah AM2 S2 ditambah AM3 S3 sampai AMN Sn sama dengan Bm. Di mana AIJ-nya itu untuk 1 sama dengan 1 sampai M dan J sama dengan 1 sampai N adalah koefisien atau persamaan simultan. Lalu selanjutnya S1 untuk I sama dengan 1 sampai N adalah variabel bebas pada persamaan simultan. Lalu selanjutnya persamaan linear simultan di atas dapat dinyatakan sebagai bentuk matris yaitu A11, A12 sampai A1n, di bawahnya A21, A22 sampai A2n, di bawahnya AM1 sampai AMN. Lalu X1, X2 sampai Xn sama dengan B1, B2 sampai Bn. Atau dapat dituliskan sama dengan AX sama dengan B, di mana A-nya itu A11, A12 sampai AN, A1N, X-nya itu sebenarnya S1, X2 sampai Xn, dan B-nya itu B1 sampai Bm. Matris A dinamakan dengan matris koefisien dari persamaan linear simultan, atau ada yang menamakan dengan matris Jacobian. Vektor X dinamakan dengan vektor variabel atau vektor keadaan, dan vektor B dinamakan dengan vektor konstanta. Selanjutnya, notasi matriks. Matriks adalah suatu bilangan-bilangan yang berbentuk 4 persegi panjang. Matriks tersebut mempunyai bentuk sebagai berikut. A sama dengan A11, A12, A13, tanpa A1n, sampai di bawahnya itu AM1, AM2, AM3, sampai AMN. Lalu selanjutnya itu matriks bentuk sangkar itu 4 kali 4, lalu B1, B2, Bn itu adalah vektor baris, C-nya itu C1 sampai Cn itu sama dengan vektor kolom. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya namanya Reja. Ya, persilakan. Baik, selanjutnya solusi numerik persamaan linear. Lanjut. Yang pertama, metode eliminasi Gauss merupakan metode yang dikembangkan dari metode eliminasi biasa, yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel bebas. Untuk menggunakan metode eliminasi Gauss ini, terlebih dahulu bentuk matriks diubah menjadi matriks augmented sebagai berikut. Lanjut. Berikut terlampir algoritma metode eliminasi Gauss. Kita mengubah elemen matriks biasa menjadi matriks dengan jawaban utama 1, maka akan didapatkan nilai X3, X2, dan X1 secara berurutan. Lanjut. Terlampir contoh dari 3 persamaan, yaitu persamaan 1, 3x1 dikurang 0,1 x2 dikurang 0,2 x3 sama dengan 7,85, persamaan 2 0,1 x1 ditambah 7 x2 dikurang 0,3 x3 sama dengan minus 13,3,
Persamaan ketiga 0,3 X1 dikurang 0,2 X2 ditambah 10 X3 sama dengan 71,4. Untuk langkah pertama kita lakukan eliminasi maju. Selanjutnya langkah kedua kemudian kalikan persamaannya dengan 0,3 dan kurangkan hasilnya terhadap persamaan 3. Begitu juga selanjutnya langkah ketiga, keempat, dan seterusnya sampai mendapat nilai X1, X2, dan X3 secara berurutan. Lanjut. Terlampir di slide berikutnya yaitu latihan. Selesaikan persamaan linear berikut menggunakan metode eliminasi Gauss. Teman-teman bisa coba sendiri nanti. Lanjut. Selanjutnya untuk penyelesaian dengan MATLAB, kita udah melampirkan matriksnya berupa 3 min 2 1 min 4 untuk 4 di baris pertama, 0 4 minus 1 2 baris kedua, 0 0 2 3 baris ketiga, 0 0 0 5 baris keempat. Untuk membedakannya nanti di MATLAB itu kita menggunakan titik koma. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai matriks nilai X1 X2 X3-nya kita tinggal membagikan nilai dari matriks A dibagi dengan MG. Lanjut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Ruth Margareta Tambunan. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu adalah metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode ini merupakan pengembangan metode eliminasi Gauss yang hanya saja augmented matriks pada sebelah kirinya itu diubah menjadi matriks diagonal sebagai berikut. Seperti pada gambar kiri, yaitu matriks augmentednya kita ubah menjadi sebuah matriks diagonal seperti pada gambar. Adapun untuk penyelesaian dari persamaan linear simultan yang di atas itu adalah nilai D1, D2, D3 sampai kepada Dn. Dan atau X1-nya itu D1, X2-nya itu D2, sampai kepada Xn-nya itu sama dengan Dn. Adapun teknik yang digunakan dalam metode eliminasi Gauss-Jordan ini sama seperti pada eliminasi Gauss, yaitu menggunakan operasi baris elementer. Hanya saja perhitungan penyelesaiannya itu secara langsung yang diperoleh pada kolom terakhir pada setiap baris. Langsung ke contoh saja, yaitu selesaikan persamaan linear simultan dari X1 tambah X2 sama dengan 3, 2X1 tambah 4X2 sama dengan 8. Pertama kita buat ke bentuk augmented matrix menjadi 113, 248. Dan kita membuat operasi baris elementer seperti yang tertera pada layar sampai ke membentuk sebuah matriks diagonal 1, 1. Sehingga penyelesaian persamaan linear simultannya itu X1-nya sama dengan 2 dan X2-nya itu sama dengan 1. Dan untuk contoh yang kedua yaitu ada sebuah persamaan X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9, 2X tambah 4Y kurang 3Z sama dengan 1, 3X tambah 6Y kurang 5Z sama dengan 0. Sama seperti soal pertama, kita buat ke bentuk augmented matrix menjadi 1129, 24, min 31, 36, min 50. 0. Dan di sini kita harus membuat sebuah matriks diagonal di mana 4 min 5-nya itu harus 1 dan 2, 3, 6-nya itu harus 0, dan caranya dapat dilihat di layar. Sehingga solusi X-nya itu sama dengan 1, Y-nya itu sama dengan 2, dan Z-nya itu sama dengan 3. Selanjutnya. Dan untuk algoritma eliminasi Gauss-Jordan, yaitu yang pertama itu kita harus memasukkan nilai matriks A dan vektor B beserta ukurannya N. Kita buat augmented matriks A, B, dan namakan dengan A. Dan untuk baris ke I, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Dan harus kita perhatikan bahwa nilai AI ini itu harus sama dengan 0. Bila ya, pertukarkan barisan ke I dan barisan ke I tambah K lebih dari N, di mana AI tambah KI tidak sama dengan 0. Bila tidak ada, berarti perhitungan tidak bisa dilanjutkan dan proses diberhentikan dengan tanpa penyelesaian. Bila tidak, lanjutkan. Yang B itu jadikan nilai diagonalnya menjadi 1 dengan cara untuk setiap kolom K di mana K sama dengan 1 sampai dengan N tambah 1 hitung AIK sama dengan AIK per AI. Untuk baris ke J di mana J-nya itu sama dengan I tambah 1 sampai dengan N, kita lakukan operasi baris elementer untuk kolom K di mana K-nya itu sama dengan 1 sampai kepada N. Dan hitung C-nya itu dengan cara AJI, hitung AJK-nya itu sama dengan AJK dikurang C AIK. Dan untuk terakhir yaitu penyelesaian untuk I sama dengan N sampai dengan 1, yaitu bergerak dari baris ke N sampai baris pertama.
XJ sama dengan AIN tambah 1. Dan untuk algoritmanya di MATLAB yaitu dapat kita lihat seperti layar. Baik, penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada Salomo Banjarnegara. Terima kasih. Selanjutnya metode iterasi. Pada metode iterasi, beberapa metode yang telah dipelajari sebelumnya termasuk dalam metode langsung dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Dalam metode iterasi dalam hal-hal tertentu lebih baik dibanding dengan metode langsung. Misalnya untuk matriks yang tersebar yaitu matriks dengan banyak elemen nol. Metode ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan tidak linear. A. Metode iterasi Jacobi. Dipandang sistem tiga persamaan dengan tiga bilangan tak diketahui dalam persamaan sebagai berikut. A11, A11 ditambah A12, A12 ditambah A13, A13 sama dengan B1. A21, A21 ditambah A22, A22 ditambah A23, A23 sama dengan B2. A31, A31 ditambah A32, A32 ditambah A33, A33 sama dengan B3. Persamaan pertama dari sistem di atas dapat digunakan untuk menghitung X1 sebagai fungsi dari X2 dan X3. Demikian juga persamaan kedua dan ketiga untuk menghitung X2 dan X3. Sehingga didapat persamaan 2 sebagai berikut. X1 sama dengan B1 dikurang A12 X2 ditambah A13 X3 per A11. Untuk X2 sama dengan B2 dikurang A21 X1 ditambah A23 X3 per A22. Kemudian untuk X3 sama dengan B3 dikurang A31 X1 ditambah A32 X2 per A33. Dalam metode iterasi Jacobi, hitungan dimulai dengan nilai perkiraan awal sembarang untuk variabel yang dicari, atau biasanya semua variabel diambil sama dengan 0. Kemudian nilai perkiraan awal tersebut disubstitusikan ke dalam ruas kanan dari sistem persamaan 2. Selanjutnya, nilai variabel yang didapat tersebut disubstitusikan ke ruas kanan dari sistem 2 lagi untuk mendapatkan nilai perkiraan kedua. Kemudian prosedur tersebut diulangi lagi sampai nilai variabel pada iterasi Kn mendekati nilai pada iterasi Kn dikurang 1. Apabila superskrip N menunjukkan jumlah iterasi, maka persamaan 3 dapat ditulis menjadi X1N sama dengan B1 dikurang A12 X2N dikurang 1 ditambah A13 X3N dikurang 1 per A11. Kemudian untuk X2N sama dengan B2 dikurang A21 X1 N dikurang 1 ditambah A23 X3N dikurang 1 per A22. Untuk persamaan ketiga yaitu X3 N sama dengan B3 dikurang A31 X1 N dikurang 1 ditambah A32 X2 N dikurang 1 per A33. Kemudian selanjutnya iterasi hitungan berakhir setelah X1N dikurang 1 sama dengan X1N, X2N dikurang 1 sama dengan X2N, dan X3N dikurang 1 sama dengan X3N. Atau telah dipenuhi kriteria berikut. Untuk elemen A sama dengan mutlak dari XIN dikurang XIN dikurang 1 per XIN 100% kurang dari E elemen S. Dengan elemen S adalah batasan ketelitian yang dikehendaki. Untuk slide selanjutnya saya berikan kepada kawan saya, Sinta. Oke, saya akan menjelaskan metode Gauss-Seidel. Di dalam metode Jacobi, nilai X1 yang dihitung dari persamaan pertama tidak digunakan untuk menghitung nilai X2 dengan persamaan kedua. Demikian juga dengan nilai X2 tidak digunakan untuk mencari X3, sehingga nilai-nilai tersebut tidak dimanfaatkan. Sebenarnya nilai-nilai baru tersebut lebih baik dari nilai-nilai yang lama. Di dalam metode Gauss-Seidel, nilai-nilai tersebut
dimanfaatkan untuk menghitung variabel berikutnya. Slide selanjutnya. Metode iterasi Gauss-Seidel adalah metode yang menggunakan proses iterasi hingga diperoleh nilai-nilai yang berubah. Bila diketahui persamaan linier simultan, A11 dikali X1 ditambah A12 dikali X2 ditambah A13 dikali X3 sampai dengan ditambah A1N dikali XN sama dengan B1, A21 dikali X1 ditambah A22 dikali X2 ditambah A23 dikali X3 sampai dengan ditambah A2N dikali XN menghasilkan nilai B2. Lalu A31 dikali X1 ditambah A32 dikali X2 ditambah A33 dikali X3 ditambah sampai dengan A3N dikali XN menghasilkan nilai B3. Lalu menjadi AN1 dikali X1 ditambah AN2 dikali X2 ditambah AN3 dikali X3 ditambah sampai dengan AN dikali XN sama dengan BN. Berikan nilai awal dari setiap X, I sama dengan 1 sampai dengan N, kemudian persamaan linier simultan di atas dituliskan menjadi X1 sama dengan 1 per A11 dikali B1 dikurang A12 dikali X2 dikurang A13 dikali X3 dikurang sampai dengan A1N dikali XN. Untuk X2-nya sama dengan 1 per A22 dikali B2 dikurang A21 dikali X1 dikurang A23 dikali X3 dikurang sampai dengan A2N dikali XN. Mendapatkan hasil XN sama dengan 1 per ANN dikali BN dikurang AN1 dikali X1 dikurang AN2 dikali X2 dikurang sampai dengan ANN dikurang 1 dikali XN-1. Dengan menghitung nilai-nilai XI dengan I sama dengan 1 sampai dengan N menggunakan persamaan-persamaan di atas secara terus-menerus sehingga nilai untuk setiap XI sudah sama dengan nilai XI pada iterasi sebelumnya. Maka diperoleh penyelesaian dari persamaan linier simultan tersebut. Iterasi pertama yaitu X1 sama dengan B1 dikurang A12 dikali X2 dikurang A13 dikali X3 dibagi A11. Menghasilkan mendapatkan nilai X2 sama dengan B2 dikurang A21 dikali X1 dikurang A23 dikali X3 dibagi A22. Untuk X3-nya sama dengan B3 dikurang A31 dikali X1 dikurang A32 dikali X2 dibagi A33. Lalu untuk iterasi keduanya itu X1 sama dengan B1 dikurang A12 dikali X2 dikurang A13 dikali X3 dibagi A11. Lalu kita lihat untuk iterasi pertama dan iterasi kedua. Perbandingan algoritma Gauss-Seidel dan iterasi Jacobi. Slide selanjutnya. Berikut adalah cara pengerjaan metode iterasi Gauss-Seidel
menggunakan MATLAB. Ini adalah coding-codingnya. Kita masukkan codingnya, lalu kita run untuk mendapatkan hasilnya.